Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nasibai Hia. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di UPTD SD Negeri nomor 071178 Lebau, Kecamatan Lahami, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 1 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi aturan di rumah dan aturan di sekolah. Adapun model pembelajaran yang akan saya laksanakan pada praktik pembelajaran kali ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Terima kasih ya. Masih tetap semangat? Oke, baiklah. Berdoa, mari kita bernyanyi tangan ke atas. 3, ya. Tangan ke atas, bernyanyi. Tangan ke samping, goyang terbang. Tangan ke depan, ringan berenang. Duduk yang rajin, siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, di mana Tuhan telah menolong kami dan di rumah kami sehingga sampai di tempat ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami di proses belajar dan mengajar. Yang nyata memanfaatkan diri pikiran kami. Kami juga terluka melakukan Bapa dan guru kami, agar Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada mereka. Bahkan yang singkat ini waktu kami alaskan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku menunggu. Patriot masih setia berkorban untukmu. Pancasila tak sempurna, rakyat adil manusia dosa. Bila di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Pancasila. Negara Indonesia. Suaranya apa itu Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia. Sekali Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Karena kita sudah menyanyikannya, maka kita selalu mengingatnya ya. Tidak lupa ya. Ada kapannya dari Aduh,
Kevin Marcelo Daily, Approve. Krishna Dianto Daily, Approve. Mikael Fauzi Tumulamagu, Approve. Naes Anife Septania Daily, Approve. Nur Cahaya Daily. Approve. Pada hari ini kita masuk pada mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Jadi pada mata pelajaran kita kali ini kita mengambil materi dari aturan. Ya, aturan. Tahu anak ibu apa itu aturan? Tahu? Apa yang dimaksud dengan aturan? Tahu? Coba disebutkan kalau anak ibu sudah belajar. Aturan itu apa? Aturan Ada. suatu tindakan yang harus dilakukan. Bagus sekali. Aturan itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Kenapa kita harus lakukan kalau ada aturan? Ya, supaya hidup kita tetap rukun ya. Kalau kita patuhi melaksanakan aturan, maka kita rukun. Benar? Contohnya sekarang ada beberapa aturan ya. Ada aturan di sekolah, ada aturan di rumah. Ada atau tidak? Apa tadi? Aturan apa tadi? Aturan Adalah di rumah dan aturan di sekolah. coba disebutkan apa? Aturan di sekolah Aturan di sekolah. dan aturan di Rumah. Oke. Kemudian aturan di rumah ini dibuat oleh siapa? Orang tua. Kalau aturan di sekolah dibuat oleh siapa, Bu? Sekolah. Oleh sekolah. Ya. Jadi ada juga beberapa contoh-contohnya ya kan? Seperti aturan di rumah ini. Contohnya menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan Diri. bagaimana caranya menjaga kebersihan diri? Mandi. Bagus sekali. Mandi. Sore dan sikor pagi dan sore. Mandi 2 kali sehari ya kan? Iya. Pagi dan Sore. coba ini lihat, ini ada gambarnya ya. Menjaga kebersihan diri. Ini dia sedang mandi ya. Benar? Benar. Anak-anak ibu sudah melihatnya. Ini ada gambarnya sedang mandi. Dia sedang membersihkan Diri. Ini salah satu contoh peraturan di rumah. Karena kegiatan ini kita melakukannya di rumah, ya kan? Mandi itu di rumah. Itulah salah satu contoh peraturan di rumah. Ada lagi cara membersihkan diri. Bagus sekali. Menggosok gigi. Menggosok gigi setelah makan dan Belum tidur. bagus sekali ya. Menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini ada contoh gambarnya. Coba dilihat ya. Ini dia sedang gosok gigi. Sudah dilihat? Sudah. Nah, ada gambarnya dia sedang menggosok gigi ya. Dia menggunakan odol. Bagaimana juga anak-anak ibu? Apa sudah gosok gigi pakai odol? Sudah. Karena aturan itu suatu tindakan yang harus dilakukan, ya kan? Oke. Kita lanjutkan lagi. Contoh aturan yang kedua
adalah merapikan tempat tidur. Kenapa dirapikan tempat tidur? Supaya kelihatan rapi. Bagus sekali. Biasanya kalau kita bangun pagi itu selimut, bantal berantakan. Benarkah? Benar. Makanya aturan di rumah yang kedua ini merapikan tempat tidur. Maka anak-anak ibu silakan melaksanakannya ya. Karena sudah kita belajar ya. Pada saat dia berangkat ke sekolah, maka dia pamit ya. Dia pamit kepada orang tua. Dia menyalami, disalam ya. Bagaimana anak-anak ibu melakukan seperti itu? Disalam orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Disalam atau tidak? Ya, ini contoh gambarnya ya. Ya sini, ini sudah dilihat gambarnya. Lihat dulu. Sudah dipahami? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Mengucap salam. Ini sering-sering ini ya. Mengucap salam. Bagaimana caranya kita mengucap salam? Begini dia, lihat jelas. Di saat kita pergi ke rumah orang, dengarkan ya. Di saat kita pergi ke rumah orang, kita mengucap salam sebelum kita sampai. Halo, selamat pagi. Halo, ada orang. Bukannya teriak, berarti kita memberi salam ya. Kemudian kalau kita ketemu orang di jalan, kalau kita ada ketemu sesama teman di perjalanan, maka kita memberi salam. Kita memberi salam, menyapa mereka ya. Ini ada contoh gambarnya di sini. Coba dilihat ya. Ini dia. Memberi salam ya. Sudah dilihat semua? Sudah. Coba dilihat, sudah dilihat semuanya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sekarang seterusnya lagi menyimpan sepatu di rak. Ini dia. Di rumah ada tempat sepatu yang sudah disediakan oleh orang tua. Ada atau tidak? Ada. Jadi karena ada yang sudah disediakan tempat sepatu kita, setelah pulang dari sekolah, dari rumah teman, maka sepatu atau sandal kita simpan di tempat yang sudah ditentukan. Ini contohnya di sini. Ada gambarnya ya? Ini. Sudah dilihat? Sudah. Oke. Kemudian belajar. Itu peraturan di rumah. Kita belajar mengerjakan PR. Ya. Kita belajar mengerjakan PR di rumah, membaca kembali apa yang sudah kita pelajari dari sekolah. Ini ada contohnya mereka belajar di rumah ya. Nih. Ada gambarnya ya. Sudah dilihat? Sudah. Sudah dilihat semua? Sudah. Oke, kemudian membantu pekerjaan rumah. Apa saja yang bisa kita bantu pekerjaan di rumah yang ringan-ringan? Menyapu lantai, bagus sekali ya. Bagaimana anak-anak ibu sudah pernah membantu orang tua pekerjaan rumah? Sudah pernah menyapu lantai di rumah? Sudah. Oke. Jadi itu adalah perbuatan yang baik, mematuhi aturan. Ini gambarnya ya. Coba. Sudah dilihat? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya dengan jenis aturan berikutnya, aturan di sekolah. Pertama tadi aturan di rumah, kedua aturan di sekolah. Aturan di sekolah ini dibuat oleh siapa?
kita datang tepat waktu. Ini contohnya dia datang cepat-cepat dari rumah menuju sekolah ya. Ini gambar. Kemudian mendengarkan penjelasan guru ya. Kalau kita sudah sampai di sekolah, Bapak dan Ibu guru sudah masuk di kelas, maka kita mendengarkan apa saja yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Supaya nanti kita tahu apa pelajaran kita yang sudah kita pelajari, sehingga nantinya kita bisa mengerjakan bentuk soal, baik itu PR, baik itu latihan. Karena kita sudah mendengarkan saat dijelaskan. Bagaimana? Bisa dipahami? Kemudian menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan? Kalau di sekolah sudah disediakan tempat sampah, ya kan? Di sekolah sudah disediakan tempat sampah. Maka setiap ada sampah, kita membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian apabila kita melihat ada sampah-sampah di keliling kita, maka kita ambil sapu dan membersihkannya. Ini contohnya ya. Sudah lihat gambarnya? Ini mereka membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian bermain dengan rukun. Ini pada saat lonceng berbunyi, tiba saatnya istirahat, keluar main-main, maka kita bermain bersama teman. Bagaimana cara kita bermain kepada teman? Rukun, ya kan? Rukun. Bagaimana caranya kita rukun? Apabila ada mainan kita bermain bersama, kita berbagi mainan, supaya nantinya kita tetap rukun. Bagus ya. Kemudian menyampaikan pendapat dengan santun. Ini dia. Jadi anak-anak ibu kalau bertanya kepada ibu guru atau bapak guru masuk di kelas, ada yang kurang dimengerti, maka kita bertanya, kita memberi tanggapan dengan santun, dengan sopannya, dengan kata-kata yang sopan. Bukan teriak ya. Mengerti? Mengerti semuanya? Mengerti. Ya. Jadi itulah beberapa penjelasan dari mata pelajaran kita hari ini tentang aturan. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, sekarang sebelum kita selanjutnya kita masuk pada penugasan ya. Di sini sudah ibu tuliskan beberapa soal ya. Jadi soal masing-masing dengan berkelompok ya. Silakan ya, jangan gue tidak apa-apa ya saja, tidak apa-apa. Ditulis lagi. Kalau sudah siap nanti
Silakan dipresentasikan bersama teman ya. Dikerjakan ya, dikerjakan bersama-sama ya. Baca-baca, dibantu ya, dikerjakan dengan bersama-sama ya. Mempresentasikan baik itu di kelompoknya dan juga di kelompok sebelahnya. Silakan dibaca hasil tugasnya ya. Ya. Oke, pertama dulu sebutkan kelompoknya ya. Nama-nama anggota kelompok 1. 1. Dianto. 2. Kaifan. 3. Cerin. 4. Rizal. 5. Michael. Bagus. 1. Arti aturan. 2. Aturan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. 2. Tuliskan 2 jenis aturan. Aturan di rumah dan aturan di sekolah. 3. Tuliskan contoh aturan di rumah. 1. Membersihkan diri. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Sarapan atau makan pagi. 4. Tuliskan contoh aturan di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Mendengarkan penjelasan guru. 5. Tuliskan cara membersihkan diri. 1. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Karena sudah belajar semua, mari kita tepuk tangan buat kelompok 1 pertama. Sekarang kita lanjutkan mendengarkan hasil dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 mereka sudah mengerjakan tadi, maka sekarang mari kita mendengarkan. Silakan maju ke depan pesan kelompoknya ya. Pertama sebutkan nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompok. 1. Nais. 2. Cahaya. 3. Yasmin. 4. Tania. 1. Tulis arti aturan. 2. Tulis 2 jenis aturan. 3. Tulis 2 contoh aturan di rumah. 4. Tulis contoh aturan di sekolah. 5. Tuliskan cara membersihkan diri. Jawabannya 1. Keadilan, kenyamanan. Suatu tindakan yang harus dilakukan. Aturan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. 2. Mengikuti
bagus. Jadi kelompok 2 juga sudah mengerjakannya dengan benar. Karena sudah mengerjakan ya. Oke, baik. Sekarang kita coba kumpulkan ya, apa saja kegiatan kita hari ini. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, dan juga Ibu sudah memberi beberapa soal untuk dikerjakan oleh anak-anak Ibu semua ya. Sekarang dengarkan baik-baik ya, dari pembelajaran kita yang sudah kita hari ini. Pertama-tama tadi kita harus lebih belajar sungguh-sungguh mengikuti semua aturan yang sudah kita tentukan. Baik itu aturan di rumah, aturan di sekolah. Kita harus mematuhinya karena sudah kita belajar. Bagaimana? Setuju semua anak-anak Ibu? Sampai saat ini, apa ada yang kurang dimengerti? Coba ditanya. Apa yang kurang kita dengar? Dan tadi apa itu contoh aturan? Tanya saja apa itu contoh? Besar soalannya. Ada. Oke, silakan Ibu. Silakan nak. Pertanyaannya apa? Apa yang kurang mengerti? Contoh aturan di rumah. Besar soalan. Contoh aturan di rumah. Oh, baik. Jadi mungkin tadi saat Ibu menjelaskan masih dia sama-sama ya. Maka sekarang itu yang harus dia bertanya atas nama Fania. Oleh karena itu kita bertanya buat Fania ya. Pertanyaannya tadi, apa saja contoh aturan di rumah? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada di antara anak-anak Ibu yang lain yang bisa memberi tanggapannya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Fania. Ada yang bisa menyampaikan, ada yang mau menyampaikan apa itu contoh aturan di rumah? Bisa simak aturan, contoh aturan di rumah bisa disebutkan? Berdiri. Dengarkannya Fania biar disampaikan oleh Kak. Contoh aturan di rumah. Contoh aturan di rumah. 1. Menjaga kebersihan diri. 2. Rapikan tempat tidur. 3. Pamit. Sarapan atau makan pagi. Oke. Jadi sudah didengar tadi? Sudah. Tadi disampaikan oleh teman kita, ditanggapi oleh saudara anak teman kita Michael. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi, Fania, kelompok 2, apa itu contoh aturan di rumah? Contohnya tadi seperti yang disampaikan Michael. Pertama, menjaga kebersihan diri. Sarapan pagi. Ketiga tadi apa contohnya ketiga tadi? Merapikan tempat tidur. Bagaimana? Anak-anak Ibu mengerti semuanya? Mengerti? Belajar hari ini, maka tentunya kita melanjutkannya lagi nanti, mengulangi kembali mata pelajaran kita di sekolah, kita mengulanginya di rumah.
itu kelanjutan dari aturan di lingkungan, aturan bermasyarakat untuk pertemuan kita berikutnya. Oleh karena itu, karena pada hari ini kita sudah selesai belajar, maka sebentar lagi kita mau berpisah-pisah pulang dari sekolah menuju rumah. Sebelumnya dulu kita bernyanyi dan berdoa. Nanti kita sebelumnya dulu kita mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kita karena sudah menolong kita di saat upacara kita berlangsung. Silakan sih. Mereka bisa berdoa pulang. Hanya salah seorang anak kami memimpin kita. Oke, diulang semua berdiri. Mari kita bernyanyi. Satu dari kanan, tiga. Satu dari kanan, satu dari kiri. Aku menjadi aku Tuhan jemaat panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku menjadi aku buat kamera TV. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku menjadi aku buat kamera TV. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku aku buat telinga ini. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku menjadi sepuluh usia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami semua dari awal sehingga akhir kegiatan kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau pulang. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Duduk kembali. Silakan kita. Selamat siang anak-anak. Sama-sama
Terima kasih.